Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Lailiatul Mahfiro dari Fakultas Vokasi Prodi D3 Akuntansi Universitas Airlangga. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang tips menguasai saldo normal. Yang pertama, apa sih saldo normal itu? Jadi, saldo normal itu merupakan ketetapan pasti yang ada dalam ilmu akuntansi, yang di dalamnya membahas tentang posisi-posisi akun yang ada dalam akuntansi. Nah, posisi tersebut ada dua macam. Yang pertama itu debit dan yang kedua itu kredit. Nah, debit biasanya berada pada posisi sebelah kiri dan kredit biasanya berada pada posisi sebelah kanan. Emang kenapa sih mempelajari saldo normal itu penting? Karena mempelajari saldo normal merupakan tahapan awal atau basic yang dimiliki dalam mempelajari akuntansi. Nah, jika kita udah menguasai itu juga dapat memudahkan kita dalam menganalisis atau membuat jurnal-jurnal yang diperlukan. Ada berapa kelompok akun sih yang ada dalam saldo normal? Ada 5 akun. Yang pertama itu harta, yang kedua itu utang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima beban atau biaya. Dan masing-masing kelompok akun tersebut memiliki jenis-jenis akun yang tentunya berbeda. Di mana sih letak saldo normal tiap akun tersebut? Nah, di sini ada tabel yang udah berisi nama-nama akun dan posisi-posisi saldo normalnya. Yang pertama ada harta yang berada pada posisi debit, ada utang yang berada pada posisi kredit, modal yang berada pada posisi kredit, pendapatan yang berada pada posisi kredit, dan yang terakhir beban yang berada pada posisi debit. Dan dalam suatu pencatatan akan timbul suatu transaksi yang dapat mempengaruhi penambahan atau pengurangan yang dapat merubah posisi saldo normal. Nah, jadi ini tabel cara menentukan posisi akun yang telah melakukan transaksi. Yang pertama ada harta. Nah, jika harta itu mengalami penambahan, posisi akunnya itu di debit. Tapi kalau dia mengalami pengurangan, posisi akunnya itu di kredit. Nah, kebalikan dari utang. Kalau utang ini jika mengalami penambahan, posisi akunnya di kredit. Nah, jika mengalami pengurangan, posisi akunnya di debit. Begitu juga modal, posisi akunnya jika mengalami penambahan itu di kredit, dan jika mengalami pengurangan di debit. Sama dengan pendapatan juga, jika mengalami penambahan, posisi akunnya di kredit, jika mengalami pengurangan, posisi akunnya di debit. Nah, kalau beban ini sama kayak harta, jika dia mengalami penambahan, posisi akunnya di debit, dan jika mengalami pengurangan, posisi akunnya di kredit. Nah, di sini aku punya sedikit tips atau contoh yang dapat kalian ingat dan tiruin supaya lebih gampang aja, karena kalau misalnya tabel seperti ini kadang masih ada yang lupa atau gimana gitu. Jadi contohnya itu kalian bisa gunain jari kalian. Nah, ditulisin di jari-jarinya itu yang ibu jari itu ada huruf H untuk harta, yang jari telunjuk itu U untuk utang, yang jari tengah ini M untuk modal, yang jari manis itu P untuk pendapatan, yang jari kelingking ini B untuk beban. Nah, yang UMP ditekuk. Nah,
Jadi kayak gini. Nah, inget-inget yang ibu jari dan kelingking ini yang di debit, dan 3 di tengah ini di kredit. Nah, ini cara mengingat posisi saldo normal dalam akun yang ada dalam akuntansi. Nah, sekian video yang udah aku buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.